Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak D Sejarah. Pak D itu mau syuting di luar-luar, nggak ada kameramennya, terus nggak ada yang mendukung, single fighter ini ya. Jadi tolong ditonton. Pak D tahu ada yang nge-share banyak supaya channel sejarah dan kisah tidak mendelep, tadi muncul lagi. Gitu di klik yang lain-lain. Namanya itu, di tulisannya itu ada Qin Shi Huang Ti. Ada yang baca Qin Shi Huang. Pokoknya Qin Shi Huang yang artinya adalah kaisar pertama di Cina. Loh, cerita begini kan, Jos? Kaisar pertama di Cina. Apakah dia benar-benar kaisar pertama di Cina? Ikuti ceritanya ya. Jadi, nama kecilnya itu Zhao Zheng. Ada yang bacanya Zhao Cheng. Padahal nggak tahu itu China yang Mandarin yang mana ya, Zheng atau Cheng. Itu lahir di penghujung generasi dinasti Zhou. Kalau Anda nonton video Konghucu, itu ada di dinasti Zhou, sama-sama kejam di itu. Nah, pada zaman itu terjadi perang antara dinasti Zhou-nya kan runtuh. Perang antara kerajaan kecil, kerajaan feodal itu dua perang. Terus perang terbanyak kerajaannya, ada perang. Di sebelah barat ada kerajaan Qin, sebut saja Qin ya, ada kerajaan Qin. Nah, kerajaan Qin itu maju. Kerajaan Qin itu tidak mau pakai teorinya atau filsafatnya Konghucu, tapi dia pakai filosofi legalis. Pikirnya rakyat kalau di model ngono, pemimpinnya bagi suri tauladan ingat sosong tulodo, rakyatnya domo tidak mau, maka dia pakai paksaan, begitu undang-undang rakyat harus mau. Kalau perlu undangnya dirubah demi kepentingan nasional, tenan ini ya begitu. Jadi dia pakai model itu maju. Nah, di antara yang perang-perang maju itu, yang maju yang jaya itu kerajaan Qin. Nah, kerajaan Qin itu, nah Zhao Zheng itu lahir nanti yang jadi Shi Huang Ti atau Qin Shi Huang itu. Qin Shi Huang, wah ini ya, itu nanti lahir ya pada usia 13 tahun. Oh, masa dia itu 259 sampai 210 sebelum Masehi. Sebelum Masehi ya. 259 koyo wong TikTok aja sebelum Masehi ya, sebelum 259 sampai 210 sebelum Masehi. Dia kemudian naik tahta pada usia 13 tahun. Itu tahunnya 246 sebelum Masehi. Tapi karena masih 13 tahun, ada kayak dewan gitulah ya yang membantu tugasnya. Tambah 8 tahun, umurnya 21 tahun, dia menyatakan diri jadi Wang. Wang itu artinya raja katanya. Wang. Dia mengangkat jenderal-jenderal yang haus perang, haus penaklukan, angkat semua. Kemudian dia melakukan penaklukan. Pada tahun 221 sebelum Masehi, negara atau kerajaan terakhir hancur rontok, semuanya kalah sama kerajaan Qin. Di bawah kekuasaan, dia terus mengangkat dirinya menjadi Qin Shi Huang atau Shi Huang Ti. Shi Huang Ti ya, mengangkat diri. Artinya yaitu tadi kaisar legal yang pertama. Sebelumnya sudah ada sih kaisar-kaisar yang dilakukan Jos Gandos Liap Goden. Apa yang dilakukan oleh Qin Shi Huang? Dia membentuk 36 provinsi. Di Jawa Tengah itu 35 kabupaten gitu ya, 36 provinsi. Tiap-tiap provinsi diangkat gubernur dari sipil, diangkat, yang ditunjuk langsung oleh kaisar Shi Huang. Nah, kemudian di daerah provinsi itu juga masing-masing diangkat komandan militer. Kalau di sini Pangdam pas di Ponorogo, Pangdam 7 Cendrawasih, mantau mana itu Pangdam 1 Bukit Barisan dan lain-lain, yang ditunjuk langsung oleh kaisar. Di antara dua pejabat sipil dan militer masih diangkat lagi satu orang yang mempersatukan dua orang itu, jadi 3 orang. Nah, biasanya gubernur-gubernur itu diwarisi, diteruskan oleh keturunannya. Zaman dinasti Qin Shi Huang, gubernur dipilih
tidak keturunan. Maka dari itu gubernur dan pangdam itu bisa dipindah-pindah. Zaman dulu enggak, kalau sekarang biasa dipindah dari provinsi A pindah provinsi B. Terus Raja Qin membuat jalan raya, enggak tol ya, jalan raya. Wah, semuanya menghubungkan ke ibu kota provinsi. Xi'an, Xi'an tulisannya Soko Xi'an ya. Di situ tujuannya selain ekonomi, nanti kalau ada pemberontakan, ada yang macam-macam, dikirim pasukan Garda Nasional, tim SWAT, pesawatnya datang, mau ngomong helikopter malu ya. Itu terus selain itu ekonomi dibangun, keren pokok. Ini Pak nggak baca lo ya, keren. Qin Shi Huang dibentuklah, dia menetapkan berat beda ukurannya kayak timbangan gitu, panjang benda diukur, poros gerobak, angkutannya kan gerobak, panjang sama lebar gerobaknya itu diukur supaya tidak ngebak-ngebak idalah. Tidak seperti di negara mana itu mobilnya pirang-pirang tapi dalan nungtoh gemploh ya, di situ nggak gitu, di bang macam. Tapi nah, buku-buku itu dibakar, termasuk buku-buku ajaran Konghucu atau Konfusianisme. Yang boleh adalah buku kedokteran, buku pertanian, buku-buku sejarah tentang kerajaan Qin, dan buku-buku filsafat yang tentang filsafat legalis itu, yang galak itu. Apa nih ya itunya? Oh, politik luar negerinya nyerbu daerah selatan dikuasai dan lain-lain. Yang di dalam negeri apalagi? Hukum dibuat jadi satu. Hukum dibuat jadi satu. Para baron kalau di Inggris ya, para baron, para bangsawan, aristokrat bekas lama dikumpulkan, harus tinggal di ibu kota, diawasi gerak-geriknya. Wes orang meletet pokoknya nggak bisa bergerak apa-apa. Itu ya. Terus dengan tertib, disiplin. Nah, tapi karena perang termasuk di wilayah utara. Di wilayah utara itu dikalahkan, tapi rakyatnya angel ditotok, masih ada yang berontak-berontak. Ya kayak di negara mana itu yang di pegunungan kan ada yang berontak tapi nggak juga diserbu. Terus dia menyatukan tembok-tembok lokal, itu kan ada tembok-temboknya, disuatukan jadi Great Wall, tembok raksasa di China itu yang sampai sekarang itu yang bikin Kaisar Qin Shi Huang itu. Yang katanya landmark itu apa itu namanya? Satu-satunya landmark tanda di bumi yang bisa dilihat dari luar angkasa katanya. Pak Ade nggak pernah ke luar angkasa, di luar jangkauan yang pernah. Terus adakah pemberontak banyak, tapi kaisar itu menyebar intel, nyebar orang-orang yang memburu, terutama memburu apa itu yang masih mengajarkan ajaran Konghucu. Ini ada filmnya, lupa Pak. Filmnya judulnya Hero, yang main Jet Li. Hero itu film China yang paling mahal dan paling sukses, pendapatannya paling besar. Pemainnya nonton aja, banyak itu di TV sering dimainkan kok, tapi di dubbing ya. Jet Li, Tony Leung, Maggie Chung, Donnie Yen itu main ya. Itu menyerahkan pemberontak-pemberontaknya. Hero itu tidak ada namanya, Jet Li mendekati kaisar bisa. Kemudian Tony Leung itu jadi broken sword, pedang patah. Kemudian Maggie Chung jadi flying snow. Wah, people itu ada perangnya, bagus sekali, ada tetesan air, jos. Kemudian ada Donnie Yen jadi apa gitu. Yang film itu tragis karena para pemberontak itu akhirnya mengalahkan dirinya dan menyadari bahwa yang dilakukan Qin Shi Huang itu benar, harus disatukan. Karena sampai sekarang itu hasil dari Qin Shi Huang itu Cina iso bersatu. Aman rajanya, tidak dibunuh dan meninggal normal sampai tahun 210 sebelum Masehi. Kematian Shi Huang digantikan oleh putra keduanya Shi Huang. Shi Huang putra keduanya itu tidak secakap ayahnya. Hanya 4 tahun dia mati, terbunuh langsung kocar kacir negaranya itu ya. Terus dikuasai oleh dinasti Han. Dinasti Han tapi tetap menggunakan yang itunya, yang kekerasannya, meskipun filosofi negara pakai yang Konghucu, tidak sekeras itu, tapi legacy.
warisan dari Qin Shi Huang itu benar-benar bisa dirasakan sampai ke dinasti-dinasti berikutnya. Begitu nggih, nanti kalau cerita yang Jawa-Jawa nantilah Pak dicarikan, atau silakan usul cerita yang Jawa yang apa yang agak banyak, yang belum banyak diupload. Ini cerita tentang Kaisar Qin Shi Huang atau Shi Huangdi yang sangat jos gandos. Terima kasih, alhamdulillah Pak D ini nggak pakai apa-apa ya. Ini situasinya isak, mau isak, umum Pak D ada ide, kemudian Pak D syuting. Mudah-mudahan nanti editannya nggak terlalu ganteng ya, karena Pak D jadi malu kalau terlalu ganteng. Terima katok santen banyune klopo cekap semanten atur kawula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.